Kalian sudah masuk ke perguruan tinggi atau sudah menjadi UIN, Universitas Islam Negeri, atau disebut sebagai sekolah tinggi. Artinya sekolah yang sudah tinggi, sudah berbeda dengan putih abu-abu. Maka Anda pada posisi transisi dari putih abu-abu, dari kenakalan remaja menuju ke orang yang agak dewasa gitu. Dewasa secara berpikir, ya, dewasa secara bersikap, yang membedakan Anda dengan anak-anak SMA, SMK, anak madrasah gitu. Ya, Anda sudah masuk ke perguruan tinggi. Anda akan menata kehidupan yang sesungguhnya. Maka di sini adalah kesempatan terbesar kalian yang Anda dapatkan untuk menimba ilmu di perguruan tinggi. Begitu banyak generasi sesaman Anda atau seangkatan Anda yang tidak sempat untuk mencicipi namanya dunia perkuliahan, entah karena faktor ekonomi, tidak adanya kesempatan, tidak diterima, ataukah karena faktor keluarga dan sebagainya. Maka Anda adalah orang-orang yang terpilih. Atau istilah Ali Saryati adalah doktor sosiologi dari Iran yang alumni dari Perancis. Dia mengatakan bahwa seorang mahasiswa adalah calon-calon intelektual, duta-duta pembaharu. Dia masuk pada jajaran middle class, kelas menengah. Karena dia pada posisi kelas menengah adalah posisi yang sangat strategis, yaitu selalu menyuarakan suara-suara orang-orang di bawah dan selalu mengkritik orang-orang yang di atas ketika tidak sejalan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat umum. Itulah posisi mahasiswa. Anda adalah pada posisi masyarakat menengah, ya. Masyarakat bawah ada, mereka adalah orang yang tidak berpendidikan atau berpendidikan tapi tidak punya kesempatan untuk melakukan suatu perubahan, dan dia hanya berjalan atau dia sebagai korban dari suatu kekuasaan atau aturan. Maka disitulah mahasiswa harus muncul sebagai orang yang pembaharu, ya, sebagai solusi. Jangan sampai seorang mahasiswa hanya menambah beban masyarakat. Itu sangat berbeda dengan tujuan-tujuan seorang mahasiswa. Itulah cita-cita besar yang dimiliki seorang mahasiswa. Dia harus harus perubahan karena dia adalah orang yang terdidik, ya, disebut sebagai orang terpelajar. Maka naik levelnya nanti menjadi sarjana, menjadi S2, S3, disebut sebagai maha terpelajar, maha guru. Apalagi menyandang status doktor, profesor. Tapi seorang yang S1 adalah seorang yang intelektual, cendekiawan. Itu selalu merenungi nasib masyarakat, selalu merenungi nasib keindonesiaan dan kebangsaan dan keumatan. Itulah cita-cita besar mahasiswa keindonesiaan. Jadi Anda kuliah jangan hanya memikirkan diri sendiri, pikirkan bangsa ini. Ketika tidak memikirkan bangsa ini, maka akan berpotensi jatuh di tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, ketika negara ini dipimpin oleh yang tidak bertanggung jawab, maka kezaliman itu terjadi. Nah, lantas apa pengaruhnya alumni-alumni dari UIN, ya, alumni dari YAIN, STAIN gitu, kalau tidak memberikan arus perubahan yang bagus, ya, untuk masyarakat. Oke. Maka Anda masuk kuliah, perbanyak aktivitas. Anda aktivitas membaca, berorganisasi, pandai bernegosiasi, ya, pandai mengambil keputusan, pandai bersikap, itu harus Anda kuasai. Karena itu sangat penting menapaki semester kedepannya sampai selesai. Gitu. Disinilah kesempatan sangat besar, ya, di masa semester 1 itu adalah kesempatan yang sangat besar. Oke. Waktu yang sebaik-baiknya untuk belajar. Jadi sikap-sikap dari putih abu-abu itu mencoba dihilangkan, dan Anda banyak membaca buku-buku tentang kemahasiswaan, tentang perguruan tinggi, tokoh-tokoh yang membangkitkan semangat pemikiran itu, ya, intelektual. Oke. Ataukah mahasiswa-mahasiswa yang bawa perubahan. Maka tugas sebagai seorang mahasiswa adalah memberi solusi, ya, adalah sebagai obat dari penyakit masyarakat. Maka Anda berada dimanapun, entah itu di kos, ya, entah itu misalnya di kontrakan maupun di rumah,
maka kehadiran Anda adalah sesuatu yang berbeda dari sebelumnya atau sesuatu yang berbeda dari orang-orang lain. Gitu. Kalau misalnya di sana banyak perjudian, ya, banyak kenakalan, maka Anda berada di sana untuk memberikan perubahan lebih bagus. Kalau Anda menambah masalah di sana, Anda ikut, berarti Anda gagal sebagai seorang mahasiswa, sebagai orang yang pembaharu, gitu, untuk memperbaiki masyarakat. Itu yang sangat penting, ya. Itu kesadaran itu harus ada. Nah, ketika kesadaran itu muncul, maka saya yakin persoalan tasawuf itu atau akhlak tasawuf yang akan kita percakapkan di sekitar 16 kali pertemuan dengan UTS UAS, maka itu akan lebih mudah, ya. Jadi bukan sekedar teori saja yang kita pelajari, tapi memancar itu dalam diri kita. Pemancaran itu berasal dari kesadaran, ya, kesadaran berpikir. Sehebat apapun ceramah itu, ya, sehebat apapun satu ilmu, transfer ilmu ke orang, tapi tanpa kesadaran, ya, itu susah. Tapi ketika Anda banyak membaca, banyak bergaul dan teman-temannya, membangun silaturahmi, itu sangat penting, ya. Yang merasa hebat hari ini, merasa pintar, itu tidak cukup tanpa dengan pertemanan yang sebanyak-banyaknya, ya, karena Anda akan menghadapi nanti situasi di mana situasi itu bukan hanya sekedar kepintaran yang dibutuhkan, tapi lebih kepada relasi, ya, sejauh mana Anda mampu membangun jejaring sosial, relasi yang bagus, dan skill yang dimiliki, itu akan menopang kesuksesan masa depan. Dari manapun latar belakang Anda, ya, ketika ada niat yang bagus, niat yang ikhlas. Waktu saya dulu kuliah S1 semester 1, masuk ke organisasi maupun intra kampus maupun ekstra kampus, ya, itu sangat diberikan pencerahan oleh para senior, ya, para senior yang memang sudah melalui banyak lika-liku kampus, ya, dan disitulah cita-cita akan mencoba kita mulai, gitu, ya. Dan memang saya senang dengan mengajar, dan saya mencita-citakan memang ingin menjadi pengajar, gitu, entah itu guru atau dosen, ya. Dan saya terus menjalankan jalan itu, dan selalu mencari jalan itu, ya. Meskipun itu dianggap mustahil, ya, bagi saya. Mengapa? Karena saya dari latar belakang orang tua yang tidak pernah sekolah, ya. Jadi sehebat apapun kita mendiskusikan memiliki kehebatan, ketika pulang ke rumah, ya kita harus merasakan frekuensi mereka, gitu, ya. Tidak ada teman dialog di dalam rumah, gitu. Tapi semangat yang sangat besar dari orang tua saya misalnya mengatakan bahwa ketika mau sekolah, setinggi apapun Anda mau sekolah, itu akan ditanggung semua. Yang penting serius mau belajar itu. Jangan sama dengan kami, ya. Orang tua saya mengatakan gitu. Ibu saya tidak pernah sekolah, ya. Tidak pernah sekolah, tapi bisa dikatakan sangat pandai dalam dunia bisnis, ya. Orang tua saya dari dulu berbisnis, dan alhamdulillah sukses dalam berbisnis, tapi tidak pernah sekolah. Cuma karena keberanian dan pengalaman, ya. Bapak saya cuma kelas 3 SD, ya, kemudian dia berhenti. Maka dari situlah saya mencoba melanjutkan tradisi keilmuan dalam keluarga saya, dan saya sangat berniat minimal ada salah satu di antara saya bertiga bersaudara yang tinggi sekolahnya, karena itu akan memulai satu tradisi baru, perubahan baru dalam keluarga. Akses pendidikan pun juga sangat minim, ya. Selanjutnya saya lahir atau sempat dilahirkan, ya, di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, ya, atau biasa dikenal Makassar, ya. Makassar, tapi itu dari Makassar ke tempat saya masih sekitar 5 jam, ya. Jadi masih di desa, bukan di kotanya. Cuma waktu S1 di kotanya aja. Begitu terpencilnya tempat saya, listrik pun tidak ada, ya. Meskipun sudah sangat dekat, setengah kilometer dari kiri ada rumah, ya. Tapi listrik belum masuk. Alasan PLN karena rumah satu-satunya, maka rugi PLN. Saya mengatakan kalau begitu tidak usah, ya, kalau merasa rugi. Saya tidak ingin menzalimi orang itu. Nah, jadi sampai sekarang saya tidak begitu berhutang budi dengan pemerintah dan kekuasaan. Jadi keluarga saya sudah terbiasa mandiri tanpa mengharap pamrih dari kekuasaan. Tidak mesti. Jadi saya bisa hidup, saya bisa belajar menggunakan api, gitu, ya. Tapi cita-cita itu besar, ya, untuk berubah.
untuk melakukan perubahan. Jadi setelah sekolah selesai di SD, kemudian masuk ke Madrasah Sanawiyah As'adiyah, kemudian masuk ke Madrasah Aliyah. Selesai Madrasah Aliyah, saya dipercayakan ketua OSIS di sana, dan disitulah pertama kali saya mulai melakukan perubahan ya, ketika saya berorganisasi. Ya, di situ berjumpa dengan orang-orang hebat di sekolah-sekolah waktu itu, dikumpulkan di suatu kabupaten untuk melakukan pelatihan. Disitulah saya bertemu dengan orang-orang yang punya cita-cita besar. Ya. Dari situ saya mulai perubahan, saya masuk kampus. Saya tidak sekedar kuliah, tetapi juga digemblen di organisasi, baik itu intra kampus maupun ekstra kampus. Saya sampai di presiden mahasiswa atau di fakultas juga ada DEMA, SEMA. Saya pernah masuki semua, dan saya sangat aktif di dalamnya. Dan rata-rata tidur saya waktu S1 itu hanya 3 sampai 4 jam maksimal. Itu tidak boleh lebih. Ya, itu sudah komitmen dari pribadi, tidak boleh lebih dari situ. Maka saya membantah teori kedokteran yang mengatakan bahwa tidur yang sehat 8 jam, menurut saya itu pembodohan ya. Menurut saya itu adalah membuat orang malas saja untuk beraktivitas. Karena kualitas tidur itu tidak ditentukan oleh jamnya bagi saya, tapi ditentukan oleh kualitasnya ya. Ketika sudah capek belajar, saya capek melakukan tugas menulis, Anda tidur 2 jam, 3 jam, Anda sangat pulas tidurnya, dan ketika Anda bangun Anda segar. Disitulah kenikmatan yang dirasakan orang yang tidur gitu ya. Ngapain tidur 8 jam ketika tidak ada yang diproduksi ya, tidak ada kenikmatan di dalamnya itu. Dan alhamdulillah saya orang yang termasuk dari antara teman-teman yang sangat jarang sakit gitu ya. Oke. Teman-teman saya banyak bertumpuk obat-obatannya di toplesnya. Saya tidak pernah beli obat itu. Nah, kemudian untuk melakukan perubahan-perubahan, membaca itu sangat penting. Oke. Nah, sekarang domisili di toko buku yang sudah saya rintis sejak lama, sampai di Salatiga, waktu saya juga di Jogja ya. Oke. Di toko buku saya sekaligus rumah ya, sekaligus rumah di perumahan, dulu perumahan Sehati dekat di samping sini ya, di samping kampus ini. Tapi alhamdulillah sudah rumah permanen di Giri Asri Seraten ya, dekat sekitar 10 menit dari sini. Ini stok-stok buku yang kebutuhan yang Salatiga dulu, mahasiswa-mahasiswa senior Anda, semua fakultas, semua jurusan biasa mencari buku di sini, termasuk buku kuliah dan buku-buku aktivis ya, buku-buku aktivis atau buku-buku yang selayaknya dibaca seorang mahasiswa. Di situ saya siapkan semua ya, karena saya meneliti di Salatiga belum begitu menyuguhkan ya, toko-toko buku belum begitu menyiapkan bacaan-bacaan yang sesuai dengan standar-standar mahasiswa gitu. Jadi saya menyiapkan di situ toko buku. Tapi saat ini Anda bersyukur sudah sangat melimpah sumber-sumber ilmu pengetahuan itu. Tidak seperti di masa Bapak dulu waktu kuliah. Waktu kuliah dulu yang buku saya bertahan waktu S1 adalah 506 buku ya. Itu koleksi di UIN Makassar waktu itu ya. Jadi S1 saya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Saya masuk tahun 2009, selesai 2015 dengan kenangan mendalam adalah buku ya. Itulah senjata yang saya miliki waktu kuliah adalah buku. Begitu cintanya saya dengan buku itu, 506 buku yang masih tersisa itu saya bawa ke Jogja waktu saya S2, dan saya menjadi dosen di Yogyakarta, juga menjadi dosen di UIN Salatiga ini. Saya membawa juga ke sini ya. Kemudian waktu S2 di Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, saya melihat begitu murahnya buku-buku di Jogja, dan saya berpuasa lagi, melanjutkan banyak berpuasa lagi untuk menabung uang, menabung kemudian tabungan itu untuk membeli buku ya. Waktu S1 dulu kalau dikirimkan uang dari orang tua 500.000, pasti 350.000 itu langsung saya belikan buku. 150-nya itu entah bagaimana caranya memanage itu. Karena bagi saya buku itu membuat saya semakin menikmati kehidupan.
Wisata saya di situ, rekreasi saya di situ ketika sudah membaca buku. Tapi buku-buku berat ya, seperti misalnya Francis Fukuyama ya. Itu buku Dr. Ali Saryati, Murtada Mutahari yang memang tokoh-tokoh pembaharu dunia ya. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta. Itu semua genre yang saya suka ya. Oke. Meskipun jurusan pendidikan misalnya agama Islam, tapi bisa kita membaca apapun itu ya. Jangan ada sekat-sekat ilmu pengetahuan. Dan di Yogyakarta alhamdulillah 1010 buku juga saya selesaikan ya. Saya kumpulkan waktu 2 tahun ya. Jadi betul-betul seluruh keuangan yang saya miliki saya abadikan untuk buku ya. Karena kenapa saya mempersiapkan di kemudian hari ketika cita-cita itu sampai untuk menjadi pengajar, maka saya akan siap dari segala arah untuk mengajar, dan apapun mata kuliah itu bisa saya ajarkan dan bisa mengajarkan dengan ada dasarnya gitu. Jadi tidak sekedar berbicara dan tidak sekedar ngawur, tapi punya referensi, punya landasan. Ya, kita bisa berdebat secara ilmiah. Kalau ada di sini yang jago berdebat, silakan berdebat. Jago berdiskusi, silakan berdiskusi. Ataukah memang ada yang jago menyangga atau berdebat, bisa berdebat dengan saya juga. Dan ketika ada yang jago berdebat, ada referensinya, Anda bisa mempertanggungjawabkan referensi itu. Anda tidak usah UTS, tidak usah UAS ya. Nilai Anda sudah dijamin 100 atau 4,00 gitu. Saya sangat menghargai orang yang kritis, orang yang mau mengkritik ya, karena itulah kuncinya untuk melakukan perubahan adalah orang yang kritis ya. Jangan hanya seperti bebek yang selalu mengekor, apapun yang dikatakan di atas itu Anda lakukan, itu tidak boleh. Seorang mahasiswa adalah orang yang sami'na wa analisis ya. Bukan sami'na wa ta'na. Ya, bukan yang mendengarkan dan mentaati, tidak. Ini bukan pesantren. Ya, di sini bukan waktunya. Di sini tempatnya intelektual berkumpul. Di sini muncul orang-orang yang ingin berpikir, ya, yang ingin membaca, yang ingin menatap perubahan lebih besar itu. Di mana kita hidup di era globalisasi atau masyarakat global society, masyarakat global, yaitu di mana runtuhnya sekat-sekat keindonesiaan kita, apalagi sekat-sekat kedaerahan. Oke. Mengabdi di kampung, hal ini adalah cita-cita yang dianggap sebagai cita-cita yang cukup rendah. Karena kenapa? Kita bukan hanya sekedar orang Indonesia, tetapi kita juga masyarakat ekonomi ASEAN ya. Kita sudah masuk ke arena Asia. Maka ASEAN itu adalah persaingan ketat Anda. Di samping itu juga persaingan secara global. Oke. Maka jangan sampai orang-orang luar negeri kemudian hari yang mengisi semua hal-hal penting atau pekerjaan-pekerjaan penting di negeri ini ya. Kemudian anak negeri sendiri menjadi orang gelandangan dan orang pengangguran itu ya. Maka banyak-banyak membaca menjadi gelandan di negeri sendiri itu bahaya ya. Mengapa gelandan di negeri sendiri? Karena potensi-potensi yang dibutuhkan di masa depan tidak disiapkan dari sekarang. Nah, persaingan sekarang itu sangat ketat ya. Kita sudah bersaing dengan orang-orang Asia, orang ASEAN, kita juga bersaing secara global, secara internasional. Maka Anda banyak belajar, kalau sempat itu kuasai bahasa, terutama bahasa Inggris ya, bahasa Inggris atau bahasa Arab, atau sekarang yang berkembang juga bahasa Cina, bahasa Jerman, itu terserah bahasa yang ingin dikuasai. Karena itu akan membantu pekerjaan di masa depan ya, kesuksesan di masa depan. Ada waktunya Anda menikmati hidup ya, ketika Anda sudah sukses itu. Saat ini Anda waktunya untuk bersusah-susah ya, bersusah untuk melakukan menambah skill gitu. Saya masih ingat bacaan saya waktu semester 3, ada satu buku yang berjudul Life Skill Education, itu ditulis oleh Dr. Anwar, salah satu dosen di UIN, di salah satu dosen di Kendari. Dia mengatakan bahwa siapapun yang hidup di era globalisasi, maka kunci keunggulan yang harus dimiliki adalah memiliki skill gitu ya. Jadi ada skill yang dimiliki. Sehebat apapun, sepintar apapun seorang tanpa skill itu tidak bisa bertahan hidup di era globalisasi. Itu di bab 1 pada halaman 1 ya, sampulnya warna biru. Saya masih ingat waktu saya semester 3 membaca buku itu. Namanya Dr. Anwar MPD, judulnya Life Skill Education.
Oke, berbagai organisasi yang pernah saya lewati dan memimpin kajian-kajian. Ada 2 kajian, kelompok kajian waktu saya semester 3, saya sudah mulai memimpin kajian sampai selesai kuliah S1. Namanya Jendela Ilmu, kemudian Lingkar Insan Cipta. Waktu kuliah tidak ada istilah malam minggu ya bagi saya dengan teman-teman. Jadi saya hanya mengajak teman-teman waktu itu seangkatan maupun senior atau junior yang memang sama-sama mau mengkaji, ya sama-sama mau belajar gitu, dan sama-sama komitmen malam minggu itu kita wakafkan untuk kajian gitu, bukan untuk pergi nonton konser ya. Waktu itu konser dari band-band itu sudah sangat gempar di Makassar ya, tapi kita mencoba jangan seperti itu. Kita mencoba berbeda dari mahasiswa-mahasiswa yang lain. Kalau bisa partner kita berdiskusi adalah dosen gitu. Itu target kita waktu kuliah. Jadi waktu kuliah misalnya ketika kuliah akhlak tasawuf, saya mencari tahu dosen itu di senior pas sebelum kuliah. Nah, jadi sebelum kuliah itu sudah ada tipsnya. Misalnya waktu itu mengajar akhlak tasawuf, dia memakai buku referensi Profesor Abudin Nata misalnya. Kemudian dia memakai buku yang kedua Ahmad Bangun Nasution. Saya bertanya ke senior yang telah melewati semester itu, buku apa yang biasa dipakai Pak dosen akhlak tasawuf gitu. Oh, dia katakan ada 2 buku itu yang sering dibawa. Kemudian ketika selesai saya bertanya itu, saya langsung ke toko buku. Saya ke toko buku, saya membeli 3 atau 4 buku, judulnya sama tapi penulisnya berbeda. 2 yang sama itu sebagai bahan referensi saya untuk mengetahui alur mata kuliah itu. 2 lainnya saya gunakan untuk berdebat dengan dosen itu, ya, berdiskusi. Saya menginginkan ada perbedaan pemikiran dengan dosen itu. Nah, itu yang selalu ya di tips-tips yang diberikan oleh senior dulu waktu saya kuliah gitu ya. Waktu saya kuliah dari sejak semester 1, semester 2 dan puncaknya di semester 3 ke atas gitu ya. Semester 3 ke atas, dan bahkan mahasiswa-mahasiswa dulu itu sebelum masuk kuliah itu sudah kajian oleh seniornya. Entah bagaimana dengan hari ini. Ya, hari ini kan sumber informasi memang sudah banyak ya. Sumber informasi, sumber ilmu pengetahuan itu sangat banyak. Tidak sekedar buku saja. Beda di masa waktu Bapak kuliah, memang kita menganggap buku itu satu-satunya informasi yang paling handal, yang kedua dosen, yang ketiga teman-teman gitu. Saya menganggapnya begitu. Dosen itu urutan kedua saja ya. Perpustakaan atau ke buku itulah yang pertama gitu. Karena dosen bisa saja ada istilah dulu bercocologi ya, mencocok-cocokkan gitu. Misalnya menurut Lionel Messi dalam bukunya misalnya, Lionel Messi ini pemain Argentina, ini pemain sepak bola ya. Ada juga mahasiswa dulu begitu, menurut Michael Schumacher misalnya, ini pembalap mobil gitu. Tapi dicek buku yang dikatakan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ataukah ada dosen yang mengatakan sesuatu tapi tidak ada bukunya, itu juga masalah. Nah, maka saya waktu itu sumber yang paling pokok kita miliki sebagai mahasiswa adalah buku gitu. Yang kedua dosen, kita mencoba membandingkan ilmu dosen itu, referensi yang digunakan, betulkah di dalam buku itu sesuai yang dia katakan gitu. Apakah benar-benar dia baca atau cuma membeli saja. Itu penting sekali kita teliti sebagai seorang mahasiswa gitu. Maka teman-teman itu sebelum masuk kuliah misalnya bab 1 ya, bab 1 di sini kita akan membahas tentang pengertian ruang lingkup tentang ilmu akhlak gitu, ilmu akhlak. 2 hari atau 3 hari sebelum mata kuliah ini, misalnya hari Rabu mata kuliah ini, hari Seninnya kita sudah diskusi oleh senior, dikumpulkan oleh siapa yang ingin bergabung sama teman-temanmu, silakan ajak saja. Kita mencoba mendiskusikan apa itu ilmu, apa itu akhlak gitu. Jadi diskusikan sepanjang hari, sepanjang malam. Itu menarik. Ya, cukup bermodalkan kopi saja, yang mau merokok, yang mau makan roti, silakan diskusi sampai tengah malam. Gitu. Nah, sampai hari Rabu kita sudah matang cara berpikirnya tentang ilmu dan akhlak. Tinggal kita berdiskusi dengan dosen dan teman-teman. Nah, itu kan menarik. Jadi ada pembekalan sebelumnya Anda menempuh mata kuliah. Nah, ketika dosen itu mengajarkan sesuatu yang menurut Anda dalam kajian Anda berbeda, Anda bisa tanyakan, Anda bisa luruskan ketika memang terjadi kesalahan. Itu banyak kita temukan koreksian begitu. Oke. Nah,
Cuma ya jangan mempermalukan ya, jangan mempermalukan seorang dosennya gitu. Tapi tetap berdiskusi, misalnya mengatakan ya sepahaman saya Pak seperti ini ya, menurut bacaan saya seperti ini dan saya membacanya di sini. Ya seperti dalam misalnya judul ini atau halaman ini seperti ini yang dikatakan, itu berbeda dengan yang dikatakan Bapak ya. Mungkin ada referensi lain bukan di situ. Nah, itu kan menarik ya. Oke. Nah, dan saya ketekankan di setiap kelas-kelas saya ajar itu, saya sangat menghargai orang yang kritis ataukah orang yang berpendapat di kelas. Penilaian yang cukup banyak itu 35% ada di kelas ini. Nanti ada kontrak belajar 15% keaktifan Anda di kelas, ditambah 25% keaktifan Anda di makalah dan diskusi gitu. Artinya ada 35% penilaian dari saya untuk kuliah ini, dan kuliah-kuliah yang lainnya dari saya ya. Itu lebih banyak saya tekankan di ruangan. Sejauh mana Anda bisa berdiskusi dengan teman-teman Anda, mengkritisi makalahnya, memberikan tambahan, sanggahan gitu. Berdiskusi ke saya dan sebagainya, itu sangat saya catat itu. Ya, itu adalah poin yang sangat penting itu. Kehadiran UTS dan UAS hanyalah menambah saja ya. Itu bagi saya tidak terlalu penting ya UTS UAS itu. Ngapain mengejar hasil akhirnya? Ya, saya tidak terlalu percaya dengan UTS UAS itu ya. Saya percaya adalah apa yang terjadi pada proses perkuliahan gitu. Bagaimana sikap Anda, bagaimana kemajuan Anda dalam membaca, kemajuan Anda dalam berpikir, kemajuan Anda dalam berpendapat gitu. Ada enggak kemandirian berpendapat ataukah takut dikatakan salah gitu. Kalau selalu takut dikatakan salah, maka dunia ini selalu gelap. Mengapa? Siapa yang menciptakan pertama bola lampu? Ya, kita memahami Thomas Alva Edison. Bukankah Thomas Alva Edison dianggap orang yang sangat bodoh di waktu dia sekolah gitu. Sama ketika waktu itu gurunya mengatakan, "Thomas, kau mau lihat papan tulis itu warna apa?" Dia mengatakan warna hitam. Teman-temannya kan mengatakan warna apa itu papan tulisnya itu? Ya bening ya, bening putih gitu ya. Bening putih ada garis-garisnya sedikit itu. Coba misalnya waktu itu Thomas Alva Edison ditanya, "Thomas, itu papan tulis warna apa?" "Semuanya hitam, Pak." Gitu. Kira-kira dianggap gila apa enggak? Ya gila. Kenapa dianggap gila? Karena sangat berbeda di seluruh teman-teman yang lain. Padahal Thomas Alva Edison itu melihat papan tulis di belakangnya. Gitu. Kan papan tulis juga. Ya, yang disebut papan tulis ini kan keseluruhan. Gitu. Ada yang melihat di belakangnya, ternyata di belakangnya warna hitam. Benar apa salah? Benar. Nah, di situ pada posisi itu, artinya Thomas Alva Edison melihat dunia ini dengan sudut pandang yang berbeda dari yang lain. Tidak mungkin orang bodoh mampu menjadi orang pembaharu dunia yang mampu membawa perubahan di seluruh dunia. Ya, Anda bisa menikmati cahaya itu karena berkat satu orang yang sangat berbeda pikirannya, berbeda dari yang lainnya. Gitu. Jangankan di masa abad-abad 14, 15, 16 ya. Abad 20 saja ya. Tahun 2000-an, 1900-an atau 2000-an, penemu yang sangat terkenal di dunia IT ya. Oke. Siapa yang sangat terkenal itu? Bill Gates. Bill Gates itu selesai kuliah apa enggak? Enggak selesai. Gitu. Enggak selesai kuliah, tapi dia pernah menjadi orang nomor 1 kekayaannya di dunia. Kan gitu. Kuliah tidak menjamin kesuksesan. Kuliah enggak menjamin kesuksesan, angka enggak menjamin kesuksesan. Keberanian, skill itulah kesuksesan. Keilmuan. Dia keluar, dia berbeda dari yang lainnya. Maka ketika dia berhasil, dia diundang oleh para wisudawan berpidato, memberikan kuliah umum di hadapan para mahasiswa-mahasiswa yang wisuda. Dia mengatakan bahwa saya datang ke sini hanya beberapa semester saja dan saya saat ini kembali menjadi guru besar. Dianggap diberikan doktor honoris causa, ya.
Padahal tidak selesai, tapi dia penemuannya itu memberikan perubahan besar di seluruh dunia. Bahkan sampai ke pondok pesantren, bahkan kepada kiai, kepada ustadz, kepada orang-orang beragama sekalipun. Itu bagaimana dia menikmati komputer, dia menikmati Facebook, ya menikmati udah macam-macam gitu. Nah, dia berbeda dari orang-orang yang lain. Mereka keluar karena dia kemudian apa pidatonya itu? Seandainya saya meneruskan kuliah, maka saya hanya bisa seperti orang-orang yang lainnya bisa mengoperasikan komputer. Gitu. Nah, bayangkan itu. Dia hanya bisa mengoperasikan komputer, tapi saat ini dia menjadi penemu. Gitu. Maka setiap orang memakai itu, uangnya terus masuk, dolarnya terus masuk di rekeningnya, karena dia punya hak cipta. Oke. Ini kuliah pertama dari saya bukan untuk membuat Anda berhenti kuliah gitu, tidak. Tapi alangkah bagusnya lagi Anda selesai kuliah, skillnya luar biasa kan gitu. Ya bisa melebihi yang lain-lain. Sedangkan Bill Gates saja tidak selesai kuliah, itu luar biasa pengaruhnya di dunia. Gitu. Nah itu salah satu contoh pentingnya perbedaan pendapat. Ya. Maka dalam Islam dikatakan berbeda pendapat itu adalah rahmat. Rahmatnya di situ. Gitu. Oke. Bukan berselisih, tapi berbeda pandangan, sudut pandang yang berbeda. Ingin melakukan perubahan-perubahan. Jadi apa yang dikatakan dosen jangan semuanya diikuti, dikritisi juga, ya, jangan diterima semua. Jadi dosen itu hanya partner saja, partner untuk mengkaji ilmu. Jadi dalam teori Paulo Freire itu, ya, Paulo Freire adalah seorang pakar pendidikan kritis dari Brasil, menulis buku misalnya menggugat pendidikan. Ya, pendidikan adalah membebaskan, pendidikan yang membebaskan itu bisa. Ya. Dia lebih menekankan itu bahwa teori pendidikan yang sebaik-baiknya itu bukan teori gaya bank, itu hanya mengisi atau teori gelas, di gelas itu terus diisi ya, tidak ada penolakan ya. Tapi seorang terpelajar apalagi mahasiswa ya harus ada kritisnya ya, ada sudut pandang yang berbeda. Oke. Narasumber di berbagai organisasi mahasiswa itu saya datang semua ketika diundang menjadi pemateri, baik itu intrakampus maupun ekstra kampus ya, baik yang berbayar maupun tidak berbayar ya. Saya jalankan semua karena itu bekal saya untuk mengajar nantinya. Dan selesai S2 saya di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, saya sudah berniat tidak pulang ke kampung ya. Saya mencoba tinggal di daerah itu, berjuang bersaing dengan teman-teman Jawa yang katanya cerdas-cerdas gitu, dan saya mendapat tantangan itu. Dan di Jogja juga adalah kota yang mempertemukan saya dengan sang pujaan hati yang saya miliki gitu ya. Di Jogja itu adalah kota kenangan bagi saya ya. Di samping kota pelajar juga kota kenangan ya. Begitu. Istri saya juga dosen di Universitas Islam Negeri Salatiga ini, namanya Bu Nur Hamidah.